Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal yang ada pada buku PR Intan Pariwara, mata pelajaran IPA kelas 7, yaitu bab 2, klasifikasi makhluk hidup, uji kompetensi 2, halaman 47. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ciri makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta mampu beradaptasi secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Gambar 1 ini adalah gambar penyu. Ini adalah gambar penyu yang sedang bertelur. Hal ini menunjukkan bahwa penyu memiliki ciri kehidupan yaitu berkembang biak. Gambar 2 ini adalah gambar burung yang sedang terbang. Hal ini menunjukkan bahwa burung memiliki ciri kehidupan yaitu bergerak. Gambar 3 ini adalah gambar metamorfosis kata. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kata memiliki ciri kehidupan yaitu tumbuh dan berkembang. Gambar 4 ini adalah gambar cicak yang memutuskan ekornya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa cicak memiliki ciri kehidupan yaitu mampu beradaptasi. Dengan demikian, ciri makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta mampu beradaptasi ditunjukkan oleh gambar 3 dan 4. Soal nomor 2. Persamaan ciri kehidupan yang dimiliki oleh ayam dan pohon bakau adalah: A. Melakukan gerak pasif. Ini adalah ciri yang dimiliki oleh tumbuhan. Sedangkan ayam dapat melakukan gerak aktif atau gerak pindah tempat. Berarti bukan yang A. B. Mempunyai sistem saraf. Ini adalah ciri yang dimiliki oleh manusia dan hewan. C. Bernafas membutuhkan oksigen. Nah, manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya bernafas membutuhkan oksigen. Begitu juga dengan ayam dan pohon bakau, bernafas membutuhkan oksigen. Ayam bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan pohon bakau memiliki akar nafas yang berfungsi mengambil oksigen dari udara, sehingga pohon bakau tetap dapat bertahan hidup meskipun terjadi pasang surut. Yang D ini tidak dapat membuat makanan sendiri. Ini adalah ciri kehidupan yang dimiliki oleh hewan dan manusia. Soal nomor 3. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh tumbuhan tali putri adalah: pada gambar ini menunjukkan tumbuhan tali putri yang hidup pada tumbuhan teh-tehan. Tali putri merupakan tumbuhan parasit karena tumbuhan tersebut akan mengambil zat hara dari inangnya sebagai sumber makanan. Dengan demikian, aktivitas tali putri menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Selain itu, gerakan sulur tanaman tali putri yang melilit batang tanaman teh-tehan dikarenakan respon terhadap rangsang sentuhan. Saat sulur tali putri menyentuh batang teh-tehan, sulur akan bergerak melilit batang. Oleh karena itu, ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh aktivitas tali putri tersebut yaitu membutuhkan makan, bergerak, dan menanggapi rangsang. Sementara itu, aktivitas tali putri seperti pada soal tidak menunjukkan ciri mengeluarkan zat sisa. Ini tidak menunjukkan. Kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan juga tidak ditunjukkan dalam gambar. Dan memiliki bahan genetik ini juga tidak ditunjukkan oleh gambar, sehingga pada gambar ini
Untuk soal nomor 3 ini berarti jawabannya adalah membutuhkan makanan, bergerak, dan menanggapi rangsang. Soal nomor 4. Pada saat bangun tidur di pagi hari, seseorang terbiasa untuk mengeluarkan urin. Salah satu ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh peristiwa tersebut adalah mengeluarkan urin. Ini biasanya kita sebut juga dengan buang air kecil, sehingga ini termasuk ciri makhluk hidup, yaitu ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Iritabilitas ini adalah ciri makhluk hidup, yaitu menanggapi rangsang. Beradaptasi ini berarti menyesuaikan diri dengan lingkungan. Beradaptasi ini bisa ditunjukkan misalkan tanaman kaktus. Memiliki daun berupa duri untuk mengurangi penguapan karena kaktus biasanya habitatnya di tempat kering. Kemudian bereproduksi ini berarti ciri makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Salah satu tujuannya adalah menjaga kelestariannya agar tidak punah. Biasanya kalau pada makhluk hidup biasanya ini untuk hewan ada yang bertelur, ada yang beranak. Soal nomor 5. Ajeng menemukan cacing tanah yang sedang merayap di lantai terasnya. Untuk mencegah cacing tersebut masuk ke dalam rumah, Ajeng meletakkan garam di depan cacing tanah. Akibatnya cacing tanah berbelok arah menghindari garam. Apakah ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh perilaku cacing tanah tersebut? Makhluk hidup mampu menerima dan menanggapi rangsang yang diterima. Kemampuan ini disebut dengan iritabilitas. Rangsang dapat berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Rangsang dari luar tubuh berupa rangsang fisik maupun kimia. Contoh rangsang yang berupa fisik misalkan ada cahaya, perubahan suhu maupun sentuhan. Rangsang kimia adalah bau zat kimia tertentu. Rangsang dari dalam tubuh dapat berupa rasa lapar dan haus. Garam merupakan rangsang yang bersifat kimia. Cacing tanah akan menghindari garam untuk mencegah keluarnya cairan yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Adapun tumbuh dan berkembang merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh makhluk hidup. Berarti untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah peka terhadap rangsang. 6. Di kebun tanaman obat, Bu Sari menemukan tanaman sirih melilitkan sulurnya pada batang pohon belimbing wuluh yang berada di dekatnya. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh peristiwa yang terjadi pada tanaman sirih tersebut adalah, di sini ada kata kunci yaitu melilitkan sulurnya pada pohon belimbing. Nah, berarti di sini mengandung ciri kehidupan, yaitu di sini ada bernafas. Ya, ini bernafas tidak ditunjukkan dalam soal, berarti yang A bukan. Kemudian yang B, peka terhadap rangsang. Nah, ini peka terhadap rangsang. Nah, yaitu rangsangnya berupa rangsang sentuhan. Apabila sulur tersebut menyentuh batang tanaman lain, maka sulur akan secara langsung bergerak untuk melilit pada tanaman tersebut. Tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang ini juga ditunjukkan, yaitu sulurnya bertambah panjang serta bergerak. Nah, berarti ini untuk soal nomor 6 jawabannya adalah peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang serta bergerak. Soal nomor 7. Di alam terdapat bakteri yang berukuran mikroskopik dan tidak memiliki alat gerak. Tubuhnya hanya terdiri atas satu sel beserta organel-organelnya.
Meskipun demikian, bakteri tetap dikelompokkan sebagai makhluk hidup karena memiliki bakteri termasuk makhluk hidup karena memiliki asam nukleat yang membuatnya mampu tumbuh dan berkembang biak. Bakteri juga memiliki ciri-ciri kehidupan lain, yaitu mampu bergerak meskipun dalam tingkatan rendah, membutuhkan nutrisi untuk hidup, melakukan pertukaran zat, memiliki fase tumbuh dan peka terhadap rangsang. Nah, untuk soal nomor 7 berarti jawabannya adalah asam nukleat. Asam nukleat ini sebagai materi genetik. 8. Ayam, bebek, dan burung elang memiliki bentuk paruh berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu perbedaan paruh pada ayam, bebek, dan burung elang ini menunjukkan ciri kehidupan, yaitu beradaptasi dengan jenis makanannya. Bentuk paruh ayam pendek dan kecil digunakan untuk makan biji-bijian. Bentuk paruh bebek yang panjang seperti sudu digunakan untuk mencari makan di air atau tempat berlumpur. Sedangkan paruh burung elang yang runcing dan bengkok digunakan untuk merobek daging mangsanya. Jadi untuk soal nomor 8 ini adalah beradaptasi dengan jenis makanannya. 9. Peristiwa berikut yang menunjukkan ciri makhluk hidup berkembang biak adalah gambar A menunjukkan harimau yang sedang makan rusa. Peristiwa ini menunjukkan bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan. Gambar B menunjukkan lebah yang sedang terbang. Peristiwa ini menunjukkan ciri kehidupan, yaitu bergerak. Gambar C ini adalah gambar tunas bambu. Tunas merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan bambu secara vegetatif. Hal ini menunjukkan ciri kehidupan, yaitu berkembang biak. Sedangkan gambar D menunjukkan metamorfosis nyamuk. Peristiwa ini menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang. Sehingga untuk soal nomor 9 jawabannya adalah gambar pohon bambu atau tunas bambu. 10. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel aktivitas makhluk hidup dan juga ciri makhluk hidup. Pasangan yang tepat antara aktivitas makhluk hidup dan ciri makhluk hidup adalah di sini A. Tanaman kantong semar yang merangkap serangga. Tanaman kantong semar yang merangkap serangga. Tanaman ini mencerna serangga untuk mendapatkan unsur nitrogen sehingga kantong semar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Peristiwa ini menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan nutrisi. Sehingga untuk soal yang A ini pasangannya 3, membutuhkan nutrisi. B. Tanaman cabai mulai memunculkan bunga. Tanaman cabai mulai memunculkan bunga menunjukkan ciri makhluk hidup mengalami perkembangan. Tanaman cabai mulai memunculkan bunga, ini berarti termasuk ciri makhluk hidup, yaitu berkembang biak atau mengalami perkembangan. Di sini berarti yang B ini pasangannya dengan 2. Kemudian bunglon mengubah warna sesuai lingkungannya. Ini berarti termasuk ciri makhluk hidup, yaitu beradaptasi. C pasangannya 4. Daun putri malu mengatup ketika disentuh. Ini berarti menunjukkan ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Berarti D pasangannya dengan 1. Sehingga
Di antara pilihan A, B, C, D, ini yang paling tepat adalah A dengan 3. Kita lanjutkan ke bagian B. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh aktivitas kupu-kupu tersebut adalah, di sini ada gambar kupu-kupu yang hinggap pada bunga untuk mengisap nektar atau sari bunga. Kupu-kupu melakukan aktivitas mengisap nektar bunga ini untuk mendapatkan makanan, sehingga hal ini menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan. Soal nomor 2. Saat membantu ibu mengiris bawang di dapur, jari Santi tidak sengaja teriris pisau. Secara refleks, Santi berteriak dan mengangkat tangannya. Peristiwa tersebut dapat menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu di sini ada kata refleks. Refleks yang dilakukan Santi karena teriris pisau menunjukkan bahwa kulit peka terhadap rangsang sakit. Hal ini menunjukkan ciri kehidupan, yaitu peka terhadap rangsang. Selain itu, peristiwa tersebut juga menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, yang ditunjukkan oleh gerakan Santi mengangkat tangan. Nah, sehingga ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh peristiwa ini adalah peka terhadap rangsang dan bergerak. Soal nomor 3. Tumbuhan tidak memiliki alat ekskresi seperti manusia dan hewan. Namun, tumbuhan tetap mengeluarkan zat sisa metabolisme. Pengeluaran zat tersebut melalui stomata dan lentisel. 4. Secara morfologi, kaktus memiliki batang tebal untuk menyimpan air. Selain itu, daun kaktus mengalami modifikasi menjadi duri-duri kecil. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penguapan. Struktur kaktus menunjukkan ciri makhluk hidup, yaitu mampu beradaptasi. 5. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar adalah titik-titik, koma, titik-titik, serta titik-titik. Gambar pada soal ini menunjukkan batang tanaman yang membelok ke arah datangnya cahaya. Peristiwa ini menunjukkan beberapa ciri, yaitu bergerak, peka terhadap rangsang, serta tumbuh dan berkembang. Saat rangsang cahaya mengenai tumbuhan, hormon dalam sel tumbuhan akan merespon yang menyebabkan batang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Selain itu, batang juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang ditandai dengan bertambah panjang dan juga munculnya daun. Soal bagian C. 1. Mengapa pada pagi hari bagian ujung dan tepi daun mengeluarkan tetesan-tetesan air? Hubungkan penjelasanmu dengan ciri kehidupan yang dimilikinya. Pada pagi hari, daun tumbuhan mengeluarkan tetesan-tetesan air di ujung daun dan tepi daun melalui proses gutasi. Peristiwa ini menunjukkan ciri kehidupan, yaitu mengeluarkan zat sisa atau melakukan ekskresi. Pada tumbuhan, alat ekskresinya berupa stomata dan lentisel. Stomata pada daun dan lentisel pada batang mengekskresikan uap air serta air melalui proses gutasi dan transpirasi. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan planaria yang dipotong menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan ekor. Setiap potongan tersebut dapat membentuk individu baru setelah beberapa hari.
Peristiwa tersebut menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang. Menurut pendapatmu, benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Pernyataan pada soal ini kurang tepat. Pada gambar soal menunjukkan proses fragmentasi pada planaria. Fragmentasi adalah salah satu contoh perkembangbiakan secara vegetatif yang dilakukan dengan cara memutus atau memotong bagian tubuh. Selanjutnya, individu baru akan terbentuk dari potongan-potongan tubuh tersebut. Pembentukan individu baru dari potongan tubuh planaria terjadi sekitar 14 hari. Pada bagian kepala akan mulai tumbuh dan berkembang ekor baru sehingga menjadi salah satu individu yang lengkap. Sementara itu pada bagian ekor akan tumbuh dan berkembang kepala baru hingga menjadi planaria yang lengkap. Dengan demikian, peristiwa fragmentasi pada planaria tidak hanya menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang, namun juga menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Soal nomor 3. Setiap pagi Pak Tony melakukan jogging selama 1 jam. Setelah jogging, tubuh Pak Tony berkeringat dan nafasnya menjadi lebih cepat. Jelaskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan peristiwa tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Tony menunjukkan beberapa ciri makhluk hidup. Pak Tony yang sedang melakukan jogging menunjukkan ciri makhluk hidup bergerak. Tubuh Pak Tony yang berkeringat setelah jogging menunjukkan ciri makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa. Keringat merupakan salah satu zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh. Sementara itu, nafas Pak Tony yang menjadi lebih cepat setelah jogging merupakan usaha untuk mendapatkan oksigen lebih banyak. Hal tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup bernafas. Dengan demikian, peristiwa yang terjadi pada Pak Tony menunjukkan ciri makhluk hidup bergerak, mengeluarkan zat sisa, dan bernafas. Soal nomor 4. Hewan dapat bergerak secara aktif dan berpindah tempat dengan menggunakan alat gerak, misalnya kaki, sayap, atau sirip. Sementara itu, tumbuhan tidak memiliki alat gerak dan tidak dapat berpindah tempat sehingga tumbuhan disebut bergerak secara pasif. Contoh gerak pasif pada tumbuhan yaitu gerak daun dan batang tumbuhan saat tertiup angin. Menurut pendapatmu, benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasanmu. Gerakan pada tumbuhan dapat terjadi karena adanya respon dari tumbuhan terhadap rangsang yang diterima. Tumbuhan tidak memiliki sistem indera dan sistem saraf untuk menerima dan menghantarkan rangsang. Oleh karena itu, rangsang yang diterima oleh tumbuhan akan disalurkan oleh hormon dan cairan dalam sel sehingga tumbuhan dapat menanggapi rangsang. Pada peristiwa bergeraknya daun dan batang akibat tertiup angin, tidak ada mekanisme menerima dan menghantarkan rangsang oleh hormon dan cairan dalam sel. Dengan demikian, gerakan tersebut bukan respon tumbuhan dalam menanggapi rangsang dan tidak dapat disebut sebagai gerak pasif. Contoh gerak pasif pada tumbuhan adalah mengatupnya daun putri malu ketika daun putri malu disentuh. Peristiwa ini terjadi karena adanya respon terhadap rangsang sentuhan. Jadi, pernyataan tersebut pada soal nomor 4 tidak tepat. Soal nomor 5. Jelaskan proses fotosintesis pada tumbuhan sebagai bukti bahwa tumbuhan memiliki ciri kehidupan membutuhkan makanan. Fotosintesis dilakukan tumbuhan untuk memperoleh makanan dan energi. Pada proses ini, tumbuhan mengambil air dari dalam tanah dan mengambil karbon dioksida dari udara.
kedua zat dengan bantuan energi cahaya matahari diubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Sebagian karbohidrat merupakan sumber energi bagi tumbuhan dan sebagian lagi disimpan sebagai cadangan makanan. Sehingga proses fotosintesis ini merupakan bukti bahwa tumbuhan juga memiliki ciri kehidupan, yaitu membutuhkan makanan. Nah, demikian tadi kita telah membahas latihan soal ilmu pengetahuan alam atau IPA kelas 7 bab klasifikasi makhluk hidup, uji kompetensi 2 halaman 47 sampai dengan 49. Tentunya kita menggunakan buku PR Intan Pariwara. Sekian, semoga pembahasan kali ini membawa manfaat. Jangan lupa untuk selalu mengikuti Asmagama Channel supaya kalian tidak ketinggalan dengan pembahasan soal yang lainnya. Semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.